melakukan kegiatan untuk pembimbingan yang kedua, nggih, Bapak dan Ibu, tentunya untuk kegiatan pembimbingan kedua ini kita melanjutkan atau melakukan review untuk pembimbingan yang pertama kemarin. Tentunya kemarin sebelum hari ini kita adalah hari ke-16, Bapak dan Ibu sudah kami minta untuk menyelesaikan tugas di hari ke-13, 14, dan 15. Maka nanti Bapak dan Ibu monggo secara bergantian sekaligus kita mencoba, nggih, mencoba memaparkan apa yang menjadi permasalahan panjenengan sampai nanti pada kegiatannya seperti apa dan nanti akan saya timer 7 menit ya, 7 menit sesuai dengan ketentuan pemaparan di seminar, nggih, Bapak dan Ibu, sehingga besok ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan paparan pada saat melaksanakan yang namanya seminar rancangan aktualisasi yang dijadwalkan adalah pada tanggal 25 Agustus ya, berarti adalah Sabtu depan, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa sambil mengecek gitu karena beberapa tadi ya pengalaman melakukan seminar rancangan aktualisasi mungkin tidak dicoba atau bagaimana sehingga terkesan ketika menyampaikan itu seperti dioyak setan, ngomongnya cepet banget. Dan ada hal-hal yang sekiranya atau seharusnya itu tidak usah disampaikan di dalam paparan itu disampaikan sehingga untuk hal-hal yang inti ya, yang harus kita paparkan akhirnya terlewat. Kebetulan tadi kan saya nguji ya, nguji otomatis tidak kelompok saya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu semua, nggih, untuk hal-hal yang memang harus Bapak dan Ibu paparkan ya, mungkin saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah judul itu pasti ya. Setelah judul nanti Bapak dan Ibu langsung masuk pada identifikasi isu. Oke, identifikasi isu nanti Bapak dan Ibu ketika diidentifikasi isu yang ditekankan di situ adalah isu tersebut bersumber pada manajemen ASN atau smart ASN. Walaupun di rancangan aktualisasinya nanti Bapak dan Ibu memunculkan data fakta serta dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan. Hanya nanti ketika paparan fokuskan saja pada isu tersebut bersumber dari mana. Oke. Setelah panjenengan mendeskripsikan 5 isu tersebut, nanti Bapak dan Ibu eh, lihatkan atau tampilkan tentang penapisan isu. Jenengan ra usah jelas ke APKL akui aktual bla 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 ndak usah jenengan sampaikan penapisan dari deskripsi isu yang sudah kita deskripsikan di atas bersumber dari manajemen ASN dan smart ASN kita tapis yang pertama adalah dengan APKL. Dengan APKL didapatkan 3 teratasnya adalah isu 1, 2, 3. Oke. Nah, dari 3 teratas tersebut maka ditapis ulang dengan yang namanya USG. Ketemu yang namanya core issue 1, itu yang namanya core issue. Nah, dari core issue tersebut nanti Bapak dan Ibu langsung lanjut kepada gagasan kreatifnya. Kegiatannya, kemudian nanti pada kegiatan itu fokuskan pada keterkaitan dengan agenda keduanya. Dan dampaknya kemudian baru nanti pada jadwal. Oke, nanti Bapak dan Ibu silahkan dicoba. Nggih, monggo siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu bisa raise hand. Nanti akan saya pasang timernya 7 menit. Insya Allah 7 menit kali 11 orang. 77 menit insya Allah cukup ya. Nanti sisanya akan saya review di akhir. Jadi nanti saya akan mereviewnya di akhir sambil saya menyiapkan catatan di sini. Itu ya Bapak dan Ibu. Monggo untuk pemaparan tadi sudah saya info di grup, silahkan di merger. Di merger untuk penugasan hari 13, 14, 15. Karena nanti kalau tidak di merger kan Bapak dan Ibu akan buka tutup nanti akan menghabiskan waktu. Sehingga langsung saya pasang timer ya dengan nanti memaparkan hari ke-13
14-15 tentunya dengan ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak perlu disampaikan semua, tetapi yang poin-poin yang memang harus jenengan sampaikan. Monggo siapa yang mau duluan? Silakan resen dan siapkan filenya terlebih dahulu. Nah, sambil saya pasang timernya. Bu Zidna mau duluan? Nggih, Bu, boleh. Oke, monggo silakan bisa share screen, nggih. Dipersiapkan untuk yang lainnya, mungkin yang belum sempat memerger file untuk tugas hari ke-13, 14, 15 bisa langsung di merger. Sampun terlihat belum, Bu? Belum. Belum ya? Nah, sudah apa belum? Udah. Sudah ya. Kita mulai. Sudah bisa dimulai nggih, Sudah. Bu? Agak dibesarkan, nggih. Oke, saya Oh, nggih. mulai ya timernya. Silahkan, Bu Zidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidna Ilmanafia sebagai guru BK di MTS Negeri 4 Tegal. Deskripsi isu untuk judulnya yaitu optimalisasi. Judulnya optimalisasi media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai media informasi dan edukasi publik. Yang pertama adalah deskripsi isu. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling individu yang bersumber dari Smart ASN. Yang kedua yaitu terbatasnya publikasi program BK yang berdampak pada kurangnya pemahaman orang tua terhadap layanan BK. Yang ketiga, belum optimalnya akun media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai sarana media informasi dan edukasi publik. Isu yang keempat ya adalah kurangnya pelatihan digital untuk guru BK dalam membuat konten edukatif yang menarik bagi remaja atau siswa yang bersumber dari Smart ASN. Dan yang terakhir adalah kurangnya media digital untuk melakukan deteksi dini masalah siswa juga yang bersumber dari Smart ASN. Setelah itu yaitu tapisan isu menggunakan APKL. Menggunakan APKL ini menjadi tiga. Yang pertama yaitu belum optimalnya akun media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai sarana informasi dan edukasi adalah kurangnya media digital untuk melakukan deteksi dini masalah siswa secara proaktif, dan yang ketiga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling individual. Setelah ditapis USG menjadi satu isu. Isunya yaitu belum optimalnya akun media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai sarana informasi dan edukasi publik. Kemudian satu isu tersebut kita dianalisis menggunakan diagram fishbone. Yang pertama adalah dari sumber dayanya. Sumber dayanya ada Sumber daya yang pertama, tidak ada petugas khusus yang menangani media sosial. Pegawai belum memiliki keterampilan membuat konten edukatif. Dari sarana prasarananya, belum tersedia perangkat penunjang seperti kamera sederhana, tripod, atau aplikasi desain. Dari lingkungan,
yaitu ada kekhawatiran berlebihan soal penyalahgunaan media sosial, adanya pandangan konservatif bahwa media sosial bukan tugas utama ASN. Dari analisis metodenya, tidak ada jadwal atau kalender konten yang terstruktur, dan kurangnya studi tiru dari sekolah lain yang sudah aktif bermedia sosial, sehingga dikerucutkan menjadi belum optimalnya akun media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai sarana informasi dan edukasi publik. Kemudian setelah menjadi memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah optimalisasi media sosial resmi MTSN 4 Tegal sebagai sarana informasi dan edukasi Mas publik. bentar, Bu Zitna Oke. di share screen lagi nih Pak Senopati Wirang ini siapa tahu ini anu nge-share nge-share apa ini? Bentar saya tunggu Bu Zitna Oke. lagi Bu. Oke, silakan lanjut. Dilanjut nggih, Bu. Oke, Oke. Selanjutnya yaitu gagasan kreatif dan langkah-langkah kegiatan. Saya langsung ke materi nggih, Bu, eh, karena sama saja. Nah, kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahap kegiatannya yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, yaitu kepala madrasah. Kedua, mengumpulkan data awal mengenai informasi yang paling sering dibutuhkan oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menentukan platform media sosial yang akan dioptimalkan seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Langkah kegiatan yang kedua yaitu mengoptimalkan dan mendesain ulang akun media sosial resmi MTSN 4 Tegal. Tahapnya yaitu mendesain identitas visual seperti logo, banner, template, dan postingan. Yang kedua, memperbaharui dan melengkapi akun pada platform yang akan dipilih. Dan yang ketiga, mengisi informasi profil seperti bio, deskripsi, alamat, kontak secara lengkap dan jelas. Keterkaitan nilainya yaitu adaptif, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Langkah kegiatan ketiga yaitu merancang dan membuat draft konten edukasi. Tahap kegiatannya yang pertama yaitu membuat rencana konten untuk 1 bulan pertama. Yang kedua yaitu mengumpulkan materi dari sumber internal yang valid, misalnya yaitu data prestasi siswa, jadwal kegiatan, dan materi kesiswaan. Yang ketiga, tahap kegiatannya membuat 5 atau 7 desain konten informasi awal. Keterkaitan nilainya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kreatif, aspek dari inovatif. Tahap kegiatan yang keempat yaitu melakukan publikasi ulang atau relaunching dan sosialisasi. Kegiatan tahapannya yaitu melakukan sosialisasi kepada guru, staf, siswa, dan komite sekolah. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu harmonis, kolaboratif, dan loyal. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan. Tahapnya yaitu memantau perkembangan akun, meminta masukan, dan menyusun laporan hasil aktualisasi. Keterkaitan dengan nilainya yaitu akuntabel, loyal, dan kompeten. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bu Zitna sambil nunggu temennya, mungkin saya bisa dilihatkan judulnya apa tadi Bu? Optimalisasi subscribe. Judulnya yang di... Nanti boleh dituliskan di Ini, chat ya Bu Zitna. oh, Oke, nggih. monggo. Oke, yang lain silakan. Yuk, Bu Suandara mungkin. Oh, Pak Wawan dulu. Oke, Pak Wawan Nur Arifin, monggo silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Eh,
Belum muncul, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Wanul Arifin, CPNS, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Judul gagasan kreatif saya yaitu optimalisasi media digital sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dalam mengurangi kesalahan dokumen syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Laweyan. Ada 5 isu yang saya temukan. Yang pertama, belum optimalnya dokumen syarat nikah dari kelurahan atau desa. Ini bersumber dari Smart ASN, sehingga deskripsi isu sehingga untuk proses lebih lanjut belum bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, belum optimalnya register buku pendaftaran nikah mulai tahun 1980. Isu ini bersumber dari manajemen ASN. Seringkali orang yang meminta pengurusan administrasi untuk bepergian ke luar negeri harus ke KUA meminta surat keterangan orang satu yang sama. Yang ketiga, ketidaktahuan peristiwa nikah pada permohonan duplikat nikah. Isu ini bersumber dari Smart ASN. Seringkali pemohon duplikat nikah lupa kapan dia nikah, sehingga ini menimbulkan kesulitan di pegawai. Yang keempat, kurangnya pemahaman pemohon nikah mengenai jadwal pelaksanaan akad. Isu ini bersumber dari manajemen ASN. Seringkali orang memesan tanggal, sehingga hari ini tidak dibenarkan di KUA. Yang kelima, yaitu kurangnya pemahaman pemohon nikah untuk didaftarkan, walaupun masih lebih dari 3 bulan. Isu ini bersumber dari Smart ASN. Pemohon kadang mendaftar di KUA, padahal akadnya masih lama atau lebih dari 3 bulan. Secara sistem ini belum bisa. Sehingga saya melakukan identifikasi menggunakan APL, didapatkan 5 pemeringkatan. Yang selanjutnya, saya menggunakan identifikasi USG, didapatkan 3 isu peringkatan. Setelah itu, saya diagnosa dengan menggunakan Fishbone. Yang menjadi core isu yaitu adalah belum optimalnya dokumen persyaratan nikah. Terdapat banyak kekeliruan di identitas pemohon pada dokumen pengantar dari kelurahan atau desa. Hal ini disebabkan satu, dari bahan identitas pada kertas model N masih banyak keliru sehingga belum bisa diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu pendaftaran secara online masih rendah. Dari segi manusianya, para catin menggunakan jasa atau oknum dalam pengurusan. Yang selanjutnya, oknum kelurahan atau desa menawarkan jasa untuk pengurusan berkas nikah. Yang ketiga, oknum atau penyedia jasa di pengurusan tidak memeriksa berkas yang dikasihkan oleh kelurahan. Yang selanjutnya yaitu sebab dari prosedur, catin kurang memahami alur pendaftaran nikah. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara catin dengan kelurahan atau desa. Dari faktor lingkungan, pengurusan berkas lewat oknum atau jasa masih menjadi budaya. Yang selanjutnya, catin tidak mau ribet atau sibuk bekerja. 5 kegiatan untuk realisasi gagasan pemecahan core isu. Yang pertama yaitu langsung ke matriks ya Bu. Ya. Berkoordinasi dengan kepala atau rekan kerja. Tahapan kegiatan berkonsultasi dengan kepala, membuat rancangan data kekeliruan syarat permohonan nikah. Yang ketiga, menyampaikan kepada rekan atau operator layanan administrasi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, akuntabel, dan kolaboratif. Yang kedua, membuat akun resmi WA KUA. Langkah-langkahnya mendaftarkan, terus menentukan admin, mengatur layanan, mengisi pelayanan di akun WA tersebut. Keterkaitan dengan ini tadi, nilai dasar ASN yaitu adaptif, kolaboratif, loyal, dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya, membuat konten tentang pelayanan nikah.
Langkah-langkahnya berkonsultasi dengan Kepala KUA tentang layanan konten, membuat desain konten, dan mengunggah konten ke layanan KUA. Nah, keterkaitan dengan nilai dasar yaitu kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, menginformasikan kepada seluruh masyarakat semua layanan gratis. Langkah-langkahnya memberitahu kepada masyarakat melalui kontak resmi KUA, membuat konten, menghimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi dari akun atau kontak resmi KUA. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Yang kelima yaitu menghimbau masyarakat untuk menggunakan media digital untuk mengakses pelayanan di KUA. Langkah-langkahnya berkonsultasi dengan Kepala KUA, membuat barcode atau link pelayanan KUA, membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pelayanan secara online. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan harmonis. Ya, mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Pak Wawan sudah. Lanjut, Ibu Suandra Pratiwi. Monggo silahkan. Oke, Bu, terima kasih waktunya. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang mana judulnya yaitu optimalisasi media sosial Instagram dan TikTok sebagai sarana dakwah dan penyuluhan masyarakat di KUA Kapanewon Gamping. Nah, seperti yang kita lihat, saya menemukan 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan ke masyarakat melalui media sosial di Instagram dan TikTok di KUA Kapanewon Gamping. Nah, sumber isunya yaitu dari Smart ASN. Nah, yang kedua, kurangnya sosialisasi layanan konseling ke masyarakat dan pelaporan layanan konseling yang belum optimal di KUA Kapanewon Gamping. Ini sumbernya dari manajemen ASN. Selanjutnya yang ketiga yaitu belum tersedianya tolak ukur kesiapan calon pengantin dalam bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Gamping. Ini sumbernya dari manajemen ASN. Nah, yang keempat yaitu kurang optimalnya bimbingan dan penyuluhan di kelompok sasaran khusus seperti remaja, gelandang, pengemis, dan panti rehabilitasi di KUA Kapanewon Gamping. Dan ini sumbernya dari manajemen ASN. Dan yang terakhir, belum optimalnya kegiatan pemberdayaan ekonomi umat di KUA Kapanewon Gamping. Nah, ini sumbernya dari manajemen ASN. Dari 5 isu ini, saya tapis menggunakan APKL dan USG, yang mana bisa dilihat bahwa dari yang pertama, kedua, ketiganya itu yang pertama belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan ke masyarakat melalui media sosial di Instagram dan di TikTok di KUA Kapanewon Gamping. Yang kedua, kurangnya sosialisasi layanan konseling ke masyarakat dan pelaporan layanan konseling yang belum optimal di KUA Kapanewon Gamping. Dan yang ketiga, kurang optimalnya bimbingan dan penyuluhan di kelompok sasaran khusus seperti remaja, gelandangan, pengemis, dan panti rehabilitasi di KUA Kapanewon Gamping. Nah, dari 3 ini saya tapis lagi menggunakan USG yaitu sehingga dapatlah ranking pertamanya yaitu belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan ke masyarakat melalui media sosial Instagram dan TikTok di KUA Kapanewon Gamping. Nah, dari hasil USG ini eh, saya gunakan untuk lebih dalamnya saya gunakan eh, diagram fishbone yang mana di sini ada sumber dari manusianya yaitu kurangnya SDM yang terampil di bidang media sosial. Terus tidak adanya tim khusus tentang pengelolaan konten, minimnya literasi media sosial, kurangnya kolaborasi di internal, terus kurangnya inovasi dan inisiatif di secara internal. Nah, terus secara materialnya di sini ketiadaan konten guideline-nya nggak ada. Terus keterbatasan ruang khusus dan peralatan seperti kamera, tripod, mikrofon, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu minimnya anggaran untuk produksi atau promosi konten. Ini nih seperti ads dan lain-lain. Nah, kalau dari segi lingkungannya, yaitu yang pertama, belum
terciptanya lingkungan yang kreatif. Terus kurangnya kolaborasi eksternal yang telah melakukan digitalisasi dakwah sebelumnya. Nah, terus lingkungan kerja yang belum mendukung untuk inovasi dakwah digital. Nah, untuk metodologinya, yang pertama yaitu minimnya gaya konten variatif dan pengemasan pesan yang menarik karena selama ini hanya bersifat secara offline. Nah, yang kedua, kurangnya evaluasi dan perbaikan berbasis umpan balik. Itu tidak adanya perencanaan strategi konten. Terus yang selanjutnya metode penyampaian kurang sesuai dengan karakteristik platform di Instagram atau TikTok. Dan yang terakhir yaitu tidak berdasarkan pada analisis kebutuhan audiens. Selanjutnya, sehingga gagasan pemecahan isu saya itu optimalisasi media sosial Instagram dan TikTok sebagai sarana dakwah dan penyuluhan masyarakat di Kabupaten Kapanewon Gamping. Untuk kegiatannya, hmm, yang pertama yaitu saya langsung ke matrik. Yang pertama kegiatannya itu pembuatan jadwal konten. Nah, ini tahapan kegiatannya ada 6 tahapan, yaitu menentukan tema besar setiap bulannya sebagai acuan konten selama dalam bulan tersebut. Terus menentukan tujuan kontennya disesuaikan dengan target audiennya, apakah mau edukasi, dakwah tematik, atau ajakan. Nah, buat rencana konten mingguan. Terus dipilih jenis kontennya yang mau dilakukan bentuk feed kah, reels kah. Nah, terus ini outputnya berupa kalender dari kalender kegiatan. Nah, kaitannya dengan substansi mata pelatihan di agenda 2 yang ketiga yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten, terus ada adaptif, manajemen ASN-nya ada, dan smart ASN-nya juga ada. Nah, yang kedua yaitu langkah selanjutnya setelah membuat jadwal, saya membuat pembuatan konten penyuluhan dan dakwah kreatif dengan penggunaan fitur feed, story, dan reels. Nah, ini ada 5 tahapan. Yang pertama pembuatan konten feed, eh, story, dan reels dengan visualisasi yang menarik dan interaktif. Nah, yang mana ini tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya pengeditan dan review konten, konsultasi dengan mentor, senior, atau rekan kerja. Terus ada interaksi dengan di upload, ada interaksi dengan audiens, setelah itu ada evaluasi dan pengembangan. Nah, ini keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3 yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, terus ada kompeten juga, harmonis juga karena melibatkan beberapa teman untuk ikut di dalam konten tersebut, loyal, adaptif, ada manajemen ASN-nya juga, ada smart AFF-nya juga. Dan yang ketiga, kegiatan yang ketiga setelah membuat konten ada yang namanya live streaming interaktif. Nah, ini ada 9 tahapan yang saya buat, yaitu menentukan topik, terus membuat flyer, setelah itu mengkonsultasikannya, mempersiapkan materi, terus melakukan live streaming. Dan selanjutnya kegiatan yang Nah, di sini juga udah saya paparkan secara rinci mengenai keterkaitan agenda 2 dan agenda 3-nya. Dan yang terakhir yaitu, yang kegiatan keempat ada kampanye hashtag dakwah. Nah, sekarang kan memang banyak di Reels atau di apa di story-story itu kampanye-kampanye hashtag. Nah, ini juga bisa jadi salah satu kegiatan yang akan saya lakukan nantinya. Dan yang terakhir ada evaluasi dan analisis konten. Nah, ini menganalisis konten yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Barangkali itu saja, Bu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo yang lain. Pak Sus. Ya Bu, izin share screen dulu ya Bu. Oke. Sudah terlihat nih Bu? Belum Pak, Cik Item. Oh iya sebentar Bu. Hmm. Sudah ya Bu? Udah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya saya Sus Kurniawan, bekerja di MTS Negeri 3 Pemalang sebagai guru bimbingan dan konseling. Untuk paparan pertama yaitu tentang deskripsi isu. Sebelumnya judulnya dahulu ya Bu, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan layanan bimbingan kelompok berbasis media teknologi di MTS Negeri 3 Pemalang. Untuk isunya ada 5. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa di MTS Negeri 3 Pemalang yang bersumber dari Smart ASN. Kemudian yang kedua, masih banyaknya siswa yang menggunakan handphone di sekolah bersumber pada Smart ASN. Kemudian kurangnya sopan santun siswa terhadap guru juga bersumber kepada Smart ASN. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian antara SK pengangkatan ASN yang diberikan kepada ASN guru terhadap tugas yang dijalankan di sekolah. Itu bersumber di manajemen ASN. Kemudian yang kelima, kurangnya pemahaman siswa terhadap gaya belajar yang mereka miliki. Itu bersumber dari Smart ASN. Kemudian dari 5 isu tersebut, saya tapis menggunakan APKL. Dari 5 itu jadinya 3. Kemudian saya analisis menggunakan USG. Ini untuk yang ketiganya itu yang pertama kurangnya motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua kurangnya pemahaman siswa terhadap gaya belajar yang dimiliki. Yang ketiga banyaknya siswa yang menggunakan handphone di sekolah. Dari 3 tapisan isu tersebut, maka untuk core isunya yaitu kurangnya motivasi belajar siswa di MTS Negeri 3 Pemalang. Kemudian untuk core isu tersebut, saya analisis menggunakan diagram fishbone. Untuk yang pertama dari faktor man atau manusianya yaitu kurangnya semangat belajar siswa. Kemudian dari materialnya, dari sarana dan prasarana kurang mendukung. Kemudian metode yaitu metode belajar yang kurang menarik dari guru, kemudian dari milinya atau lingkungannya yaitu suasana kelas yang membosankan. Kemudian untuk gagasan pemecahan isunya yaitu tadi ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan layanan bimbingan kelompok berbasis media teknologi di MTS Negeri 3 Pemalang. Untuk kegiatannya saya susun dengan matriks sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan. Di sini saya berkonsultasi dengan mentor dan rekan sejawat untuk merencanakan kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan, yaitu di mana saya menyusun untuk nama-nama siswa yang akan diberikan bimbingan kelompok. Kemudian untuk kaitannya dengan nilai berakhlak, ini ada akuntabel dan kolaboratif, di mana untuk perencanaannya ini harus bisa dipertanggungjawabkan karena memang ini sebagai salah satu tugas yang menentukan di dalam pelaksanaan latar CPNS. Kemudian kolaboratif, dalam hal ini untuk melakukan perencanaan kita harus bekerja sama dengan bekerja sama berbagai pihak, maka sebagai ASN sudah menunjukkan sikap kolaboratif. Kemudian untuk yang kedua, berkonsultasi dengan kepala madrasah sekaligus mentor. Di sini nantinya saya akan menghubungi kepala madrasah untuk konsultasi mengenai jalannya kegiatan. Kemudian menyampaikan penemuan masalah dan rencana kegiatan seperti apa dan meminta saran dan persetujuannya. Kemudian untuk nilai dasar ASN yang sudah dipelajari di agenda 2 dan 3 ada adaptif dan harmonis. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal dan menyiapkan media yang akan digunakan. Nah, di sini nanti saya akan menyusun jadwal untuk bimbingan kelompoknya, teknisnya bagaimana dan jadwalnya bagaimana agar tidak mengganggu untuk pelajaran di kelasnya. Nah, kemudian untuk nilai nilai yang ada di ASN ada kompeten dan adaptif serta berorientasi pelayanan. Kemudian selanjutnya melakukan bimbingan kelompok dengan berbasis media teknologi. Yang pertama, tahap pertama ini melakukan pembentukan dulu, di mana kita membina hubungan baik agar nanti terjalan pelaksananya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, nanti tahap peralihan dari perkenalan tersebut kita melakukan peralihan bahwa akan masuk ke dalam kegiatan bimbingan kelompoknya. Kemudian untuk yang ketiga,
Ini guru BK atau saya nanti melakukan bimbingan kelompok secara mendalam dan menggunakan media teknologi dalam memberikan bimbingan kelompok. Kemudian tahap keempatnya, ini membuat komitmen materi bimbingan agar dapat peserta didik bimbingan mempunyai komitmen dalam meningkatkan motivasi belajarnya seperti kontrak perilaku. Jadi di sini dibuatkan komitmennya nanti agar mudah dalam melakukan evaluasi ataupun monitoringnya. Kemudian yang kelima, ini ada tahap pengakhiran. Nanti anggota kelompok mengeksplorasi pengalaman dan pemahaman baru yang didapatkan. Jadi nanti selain dapat pemahaman, mereka juga akan didapatkan atau membuat komitmen yang akan mereka laksanakan setelah melakukan bimbingan. Harapannya nanti akan ada perbedaan baik sebelum maupun sesudah melaksanakan bimbingan kelompok yang berbasis media teknologi. Cukup sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Zidna sudah, Bu Suandra, Pak Sus, Bu Tiana, monggo silakan. Oke, izin share screen, Ibu. Ya, silakan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Ratna dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari hari 13, 14, 15. Di sini saya sudah menemukan 5 isu yang ada di tempat saya. Sebelumnya izin perkenalan dulu, saya Tiara Nur Safina, penyuluh di KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk isu yang pertama itu ada tingginya buta huruf Al-Quran pada masyarakat tingkat lansia. Yang kedua, tingginya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah secara resmi, kurangnya pemanfaatan aplikasi digital sebagai media pelaksana bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis media sosial, minimnya masyarakat yang mempunyai UMKM di bidang makanan bersertifikat halal, tingginya angka pernikahan di bawah umur. Kemudian dari 5 isu tadi, saya tapis menggunakan APKL, sehingga untuk ranking yang pertamanya yaitu kurangnya pemanfaatan aplikasi digital sebagai media pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis media sosial. Kemudian untuk ranking yang kedua, tingginya buta huruf Al-Quran pada masyarakat tingkat lansia. Dan ranking yang ketiga itu tingginya angka pernikahan di bawah umur. Kemudian saya tapis lagi menggunakan USG dan core isunya ditemukan yaitu kurangnya pemanfaatan aplikasi digital sebagai media pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis media sosial. Kemudian untuk diagram fishbone-nya menggunakan diagram fishbone, mohon maaf, dari segi mennya itu kurangnya literasi digital, tidak mempunyai motivasi untuk mencoba hal baru, keterbatasan usia, karena sekedar informasi di sini itu paling muda itu saya penyuluh itu. Kemudian beban kerja yang tinggi untuk metodenya, kegiatan penyuluhan masih dilakukan secara konvensional, tidak ada SOP penyuluhan digital, minimnya pelatihan metode dakwah digital. Terus untuk materialnya, keterbatasan perangkat digital, tidak tersedianya ruang studio, akses internet yang kadang sulit untuk diakses, dipakai, karena banyak juga di sini orang-orangnya, tidak adanya platform digital internal. Kemudian untuk dari segi lingkungannya itu, masyarakat belum terbiasa dengan media digital, preferensi terhadap metode rendahnya literasi digital masyarakat. Kemudian untuk kegiatannya, eh, untuk judulnya dulu ya Bu ya, tadi kan Ya. isunya kan kurangnya pemanfaatan. Untuk judulnya itu saya ambil peningkatan pemanfaatan aplikasi digital sebagai media pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis media sosial di KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk kegiatannya yang pertama yaitu kampanye ngaji digital bersama para penyuluh yang lain. Tahapan kegiatannya pertama pasti koordinasi dulu, kemudian penjadwalan, pembuatan konten kampanye digital bersama para penyuluh yang lain. Nah, untuk outputnya atau hasilnya yaitu konten kampanye ngaji digitalnya, dan terlaksananya kegiatan kampanye tersebut. Substansi atau keterkaitan dengan mata pelatihannya ada harmonis, kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan umat Islam di era digital.
Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu penguatan medsos institusi yang sudah dimiliki. Sebetulnya di KUA Sleman itu sudah mempunyai akun YouTube, Instagram, yang belum itu di TikTok. Kalau untuk YouTube itu cuma dibikin dan sudah vakum 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu. Kalau Instagram masih aktif. Kemudian untuk penguatan media sosial institusi yang sudah dimiliki, tahapannya evaluasi akun yang sudah ada, penambahan fitur interaktif supaya lebih aktif dengan masyarakat, membuat akun medsos KUA Sleman di TikTok. Kemudian outputnya medsos KUA Sleman lebih aktif, interaktif, dan dan adanya akun TikTok KUA Sleman. Kemudian untuk keterkaitannya, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan harmonis, adaptif. Untuk kontribusi visi misi ke KUA-nya, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu pembuatan grup WhatsApp atau Telegram dakwah. Kegiatannya, tahapannya, ajakan bergabung di grup tersebut, penyusunan aturan grup, dan pengelolaan konten dan interaksi secara berkala. Outputnya terbentuknya grup dakwah di WhatsApp dan Telegram atau Telegram, sorry. Kemudian keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, yang untuk keterkaitan dengan visi misi meningkatkan jangkauan layanan bimbingan keagamaan secara efisien dan responsif. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu ada pembuatan konten dakwah digital secara rutin dan terjadwal. Identifikasi tema dakwah, penjadwalan pembuatan konten, kemudian produksi dan editing konten, yang terakhir publikasi di akun medsos KUA. Outputnya yaitu video dakwah dan flyer. Jadi insya Allah untuk kontennya itu berupa videonya itu reels dan video yang diupload di YouTube sama berupa flyer. Kemudian untuk keterkaitannya berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. Kemudian untuk apa apa yang untuk visi misi KUA itu mendukung misi KUA yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dakwah dan pembinaan umat berbasis digital dan menjangkau masyarakat lebih luas dengan medsos. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu sharing session dan evaluasi sederhana. Tahapannya penyampaian poin-poin kegiatan yang telah dilaksanakan, masukan saran atau pendapat untuk kegiatan berikutnya. Outputnya refleksi hasil kegiatan, saran untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian untuk keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif. Keterkaitan dengan visi dan misi KUA mendorong peningkatan kualitas layanan keagamaan secara berkelanjutan melalui refleksi dan perbaikan dari hasil evaluasi. Jadi insya Allah untuk bentuk kegiatan evaluasinya itu sharing sharing session aja gitu sama para penyuluh yang lain, terutama dengan para penyuluh-penyuluh yang senior. Sekian Ibu yang bisa saya presentasikan untuk tugas di hari ke-13, 14, 15. Mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bu Ririn. Tidak terdengar suaranya, Bu Ririn. Belum masuk, mungkin belum disetting ke headset. Halo, sudah Ibu? Sudah. Oh iya, baik. Sebentar. Sudah muncul nggak Ibu? Sudah. Oh iya. Rodok gede ke ya Mbak, aku suwi-suwi kok mripatmu kok maca ora ketok kabeh. Iya, siap Bu. Sebentar. Lah cuwili-cuwili. Oke. Nah, kira rodok ketok ngono. Ya, segini Yo sudah ketoknya cukup. ketok tapi nggak terbaca no ya. Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Ririn Indriani, CPNS dari MAN 2 Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan core issue yang ada di tempat kerja saya. Untuk judulnya yaitu peningkatan keterampilan konseling
konseling sebaya dengan konselor sebaya metode soler pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta. Dari sini deskripsi isu, jadi dari isu yang ada di sekolah itu ada 5. Yang pertama itu terkait dengan kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi untuk belajar pada murid. Ini bagian dari Smart ASN. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kurangnya kemampuan manajemen waktu pada murid. Itu termasuk dengan sumber isunya manajemen ASN. Kemudian yang ketiga itu kurangnya keterampilan belajar yang efektif dan efisien pada murid. Sumber isu manajemen ASN. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar murid, manajemen ASN. Dan yang kelima, kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta, termasuk sumber isunya yaitu manajemen ASN. Dari 5 isu tadi, ditapis menggunakan APKL, diperoleh peringkat pertama yaitu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan manajemen waktu pada peserta didik. Yang ketiga itu adalah kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi untuk belajar pada peserta didik. Dari tapisan isu menggunakan APKL tadi, kita tapis lagi menggunakan USG, diperoleh yaitu isu utamanya itu kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta. Dan dari isu tersebut kita analisis menggunakan diagram fishbone, diperoleh. Jadi untuk mennya itu guru belum memberikan bekal keterampilan konseling untuk materialnya. Kurangnya pengetahuan tentang keterampilan konseling pada murid. Yang ketiga ada metodenya. Metodenya itu belum adanya pelatihan tentang keterampilan konseling sebaya. Dan untuk lingkungannya itu organisasi PIK-R, wadah murid-murid untuk konseling. Dan dari ini tadi, dari fishbone itu diperoleh ini kurangnya keterampilan konseling sebaya pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta. Dari gagasan pemecahan core issue tadi diperoleh judul yaitu peningkatan keterampilan konseling sebaya dengan konselor sebaya menggunakan metode soler pada kelompok PIK-R Fortasa Mandua Yogyakarta. Dari isu tersebut, dari core isu tersebut, kita ada kegiatan. Jadi pemecahan core isunya menggunakan kegiatan, yaitu langsung ke bawah. Jadi untuk di sini, kegiatan pertama yaitu perencanaan kegiatan, yaitu dimulai dengan konsultasi pada mentor. Yang kedua itu menentukan kegiatan untuk peningkatan keterampilan konseling sebaya. Di sini substansi yang terkait dengan berakhlaknya yaitu ada akuntabel. Jadi saya mengawali dengan konsultasi, diperoleh data yang jujur dengan arahan yang jujur dan terbuka di sini. Jadi ada kolaboratif dengan mentor tadi. Kemudian berorientasi pelayanan yaitu berbicara dengan lemah lembut dan sopan kepada mentor. Dan adaptif yaitu berinovasi, berusaha berinovasi. Dan yang terakhir itu ada kompeten memberikan pelayanan yang terbaik. Dari substansi tersebut, visi misinya itu yaitu hal tersebut sejalan dengan visi misi, yaitu inovatif, mampu berpikir kreatif. Nah, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka kegiatan tidak berjalan terencana, jadi tidak kompeten. Data tidak akurat, tidak berorientasi pelayanan, dan tidak tersusunnya kegiatan-kegiatan yang inovasi, tidak adaptif. Kemudian yang kedua itu adalah merancang modul pelatihan, yaitu dengan merancang, membuat modul, kemudian berdiskusi dengan senior, kemudian berkonsultasi dengan mentor. Dan nilai-nilai berakhlaknya itu ada berinovasi, yaitu adaptif,
kemudian memberikan pelayanan yang terbaik itu kompeten, bekerja sama itu kolaboratif, dan visi misinya yaitu sejalan dengan inovatif. Jika tidak dilakukan, maka tidak berjalan dengan optimal, tidak kompeten, tidak bisa bekerja sama dengan teman atau senior, tidak berkolaboratif, dan tidak dapat berinovasi, jadi tidak adaptif. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan kelompok PIKR Fortasaman 2 Yogyakarta. Yang pertama berkoordinasi dengan pembimbing PIKR dulu, setelah itu berkoordinasi dengan pengurusnya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, menentukan tanggal, dan mengundang anggota kelompok. Eh, Berakhlak di sini yang muncul adalah bekerja sama, yaitu berkolaboratif, kemudian ada kepercayaan, itu ada akuntabel dan harmonis. Karena kegiatan ini selaras dengan kebutuhan sekolah. Visi dan misi yang sejalan yaitu berwawasan lingkungan dengan peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika tidak ada nilai berakhlak, maka tidak ada peserta yang hadir, tidak berkolaborasi, dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak akuntabel, dan tidak selaras atau tidak harmonis. Kemudian yang keempat, pelatihan konselor dengan konselor sebaya metode soler. Kemudian yang kelima itu ada pelaksanaan konselor sebaya di setiap kelas. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Cukup sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, mungkin cukup dulu. Saya ulas dulu, paling tidak 6 orang ini sudah menyampaikan. Nanti bagi yang belum gitu ya, bagi yang belum, 5 orang yang belum, saya beri kesempatan besok di hari Kamis pagi ya. Besok di hari Kamis pagi yang hari ini belum paparan ya, yang sudah paparan Bu Sitna, Pak Wawan, Bu Suandra, Pak Sus, Bu Tiana, Bu Ririn ya, besok tidak paparan dulu, nanti yang paparan yang belum. Jadi besok hari Kamis kita pagi jam 8 ya, nanti fokus pada hari ke-17. Jadi penugasannya kan hari ke-16, 17, 18 gitu. Maka nanti yang fokus untuk pemaparan adalah di hari ke-17 saja. Baik, akan saya bahas ya, akan saya review one by one. Bu Zitna. Bu Zitna ini tusinya itu sebagai guru BK ya Bu? Guru apa tadi Bu Zitna? Ibu masih Iya, mute. BK. Oke, karena gini, karena kan yang jenengan angkat ini kan terkait tentang belum optimalnya media sosial sebagai sarana informasi publik, Bu. Oke. Ya, ini kira-kira kalau jenengan melaksanakan di 1 bulan besok itu mengganggu aktivitas panjenengan sebagai guru BK enggak? Atau jenengan memang punya SK tambahan dari kepala selain sebagai guru BK, jenengan punya tambahan misalnya memang di tim medsos misal. Monggo Bu Sitna. Iya, terima kasih Bu Ratna. Kalau untuk mengganggu, insya Allah tidak, karena BK sendiri kan tidak ada masuk kelas, tetapi kami eh, keliling kelas begitu. Nah, kebetulan juga saya memegang, menjadi tim media begitu. Oke, jadi nanti Bu di awal nanti disclaimer dulu ya Oke, kepada penguji gitu bahwa selain kayaknya tadi saya belum sempat mendengar ya. Jadi nanti disclaimer di awal bahwa Bu Zitna adalah seorang guru BK, namun juga diberi tugas sebagai tim media. oke Bu. Maka untuk isu yang diangkat itu adalah tidak hanya Tusi sebagai guru, tetapi juga Tusinya sebagai tim media, gitu ya Bu Zitna. Ya ini harus ada disclaimer dulu di awal. Nanti kalau tidak ada disclaimer di awal, tentunya nanti penguji akan mempertanyakan lagi guru BK ngapain gawe-gawe media sosial. Oke, Bu. Oke, kemudian yang kedua,
Core isu ning jenengan kan belum optimalnya media sosial sebagai sarana informasi publik. Nah, itu Bu Zitna. Nggih, informasi dan nggih sarana Pokoknya media itu. Nah, edukasi nggih. yes, informasi apa edukasi. Tapi judulnya ya optimalisasi konten medsos. Padahal seharusnya yang ini tadi juga banyak terjadi pada saat ujian tadi seminar rancangan aktualisasi di angkatan atau di periode ketiga. Nah, jadi antara yang di core isu itu sebenarnya malah kayak sudah solusinya itu loh Bu. Oh nggih. Nah, padahal sebenarnya yang dimaksudkan itu yang dimunculkan di dalam judul itu adalah core isu, kemudian solusi yang panjenengan tawarkan, dan lokusnya. Maka kalau saya lihat tadi judulnya adalah optimalisasi konten media sosial untuk apa mau Bu? Sarana informasi dan Oke. edukasi publik Maka nggih. sebenarnya yang bermasalah di sini adalah sarana informasi dan edukasi publiknya. Nah, maka nanti jenengan ben orang ganti atau Bu ben orang ganti kegiatane jenengan mengko gini aja Bu Zitna itu kan intinya kan mengoptimalkan medsos ben opo ben sarana informasi publik dan edukasinya ini semakin maksimal, semakin optimal. Nah, nanti jenengan core isunya itu aja Bu, kurang optimalnya sarana informasi publik dan edukasi. Nggih, Bu. Nggih. Ya, jadi karena kadang-kadang kita itu kebanyakan, ya enggak kebanyakan ya, beberapa gitu, akhirnya antara core isu dan judul itu akhirnya podo. Ah, Cuma nggih. yang di core isu kuwi kalimatnya negatif, sing ning nggone judul kalimatnya jadi positif. Padahal maksudnya nggak kayak gitu. Tetapi what's new? Apa yang ingin panjenengan berikan? Maka ketika jenengan itu mengangkat isunya belum optimalnya, sini hanya optimalisasi dengan apa harusnya? Maka jangan dimunculkan dulu tentang belum optimalnya media sosial, tapi yang diangkat belum optimalnya sarana informasi Sarana. dan edukasi publik berbasis online gitu malah nggak apa-apa Bu. Oh nggih, nggih, Bu. Itu ya, yang berbasis Bu. online. Oke, kemudian di kegiatan Bu Zitna, apa iki aku sing ngantuk ngrungokke po yo. Emang ono berakhlak kuwi kreatif be inovatif. Ono ra Pak, Bu? Itu Iya. saya tanya. Yang lain, ada nggak Hmm, core value ASN berakhlak itu kreatif be inovatif? tidak ada, Bro. Tidak Tidak ada, Bu. ada Tuh, nggih Pak Nggak Sus? tahu saya nggih. Ya, Bu Sitna nggih, nanti dicek Nggih. kembali yang dimunculkan di situ adalah ketika kita menggunakan kreasi kita, itu berarti kan kita bisa merujuk pada kompeten, itu kan? Kompeten. Oh Oke, nggih. inovasi berarti itu nanti kita memunculkan Adaptif. adaptif. Nonton ya Bu Sitna. Nggih, nggih, Bu. Terus tadi kan jenengan waktunya saya coba 7 menit, jenengan juga merasa terengah-engah toh. Ya Nggih. mungkin untuk diagram fishbone-nya tidak perlu dibacakan semua, jenengan tampilkan, kemudian nanti bacakan pada kepalanya saja. Oh nggih. Ya Nggih, gitu Bu. ya. Nanti ditampilkan biar lebih menarik diagram fishbone-nya ya tulisannya agak diperbesar begitu sehingga nanti ketika sang penguji itu membaca melihat itu sudah langsung bisa tahu. Oh mainnya di sini, materialnya di sini, metodenya di sini. Oke gitu Bu Zitna ya nanti boleh bisa dilanjutkan ke penugasan hari berikutnya. Kemudian tadi yang terkait tentang core isunya nggih Bu Oh, nggih ya nggih, Bu. nanti bisa disesuaikan kayaknya lebih gampang ganti core isu daripada jenengan ganti judul Nggih, Bu. Nggih, Bu. ya Terima soalnya kasih. sebenarnya beberapa masukan itu juga tadi saya berikan kepada teman-teman yang tadi ujian seminar juga tadi ya karena solusinya itu sudah dimunculkan pada core isunya oke. Nggih.
Oke, nomor 2 Pak Wawan. Pak Wawan, kon isunya belum optimalnya dokumen persyaratan nikah. Ngoten nggih, Pak? Ya, Bu. Ntar Dari kelurahan khususnya, Bu. Oke, dari kelurahan ke Pak Wawan. Oke. Kemudian judulnya mau apa, Pak? Judulnya Optimalisasi. optimalisasi, benar. Optimalisasi media digital sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dalam mengurangi kesalahan dokumen syarat pendaftaran nikah di Ah, KUA. jajal Pak Wawan, tulis no Pak, judulnya jenengan tuh wow bimen lho Pak. Terus, Ya, anu kopekno lebokno ning nggone anu Pak, siapa? Siapa? ning chat. Mm-mm. Belum optimalnya dokumen persyaratan nikah. Optimalisasi media digital apa? Lah iki. Lah iki lho. Iki kan di judul itu kan harus ada 3 ya, tadi saya sampaikan. Yang nomor Ya, 1 adalah solusi yang ditawarkan. Berarti solusi yang ditawarkan di sini adalah dengan optimalisasi media digital, no toh? ya. Kemudian untuk permasalahannya apa? Anu, Bu. Optim. Ini kesalahan berkas, Bu. Nah, Dari kelurahan khususnya, Bu. oke, makanya ini kalimatnya nek misalnya rasa langsung misalnya optimalisasi media digital sing sebagai sarana informasi ini dengan masyarakat dibuang wae piye Pak? Bowomen nih loh. Ini, Bu. Optimalisasi media digital dalam mengurangi Oh, iya. Dalam mengurangi kesalahan. kesalahan dokumen persyaratan nikah. Oh, iya, Bu. Ngono wae Ya, Pak. ya. Ya, Bu. Siap, Sing Bu. sebagai sarana komunikasi dengan masyarakatnya ra usah Pak Gedawan Pak. Ya, siap, Bu. Terus aku tekok Pak, visi misi KUA ini jenengannya apa Pak? Ini beberapa hari saya tanya dengan Pak Kepala ya, Bu. Ini tadi sudah dikasih. Sebelumnya belum ada, Bu. Nah, Saya mulane ini tadi aku baru mau dikasih. nah apa jajal jajal sebutno. Benar, Bu. Itu yang buat juga anak PPL dulu kata dia. Makanya aku mau iki ngene iki tenan visi misi pora ketoke jadi nek visi misi KUA iki sak Indonesia podo. Ini mau tenan pora, tapi kok ngene jenengan kok munine sing mau lho sing metrik kaitannya dengan visi misi kok koyok wagu ngono aku makanya aku tekok jenengan. Visi misi ini apa? Apa jajal Pak visi misi Pak? Visinya ya, Bu, visinya Ya, terwujudnya keluarga Muslim yang sakinah didukung oleh kondisi masyarakat yang beriman dan bertakwa, berilmu dan beramal, berkepribadian dan akhlakul karimah, misi nih. memberikan pelayanan dalam urusan agama Islam dan kerukunan hidup antar umat beragama Eh, secara prima dan paripurna. berarti kan kegiatan jenengan itu kan nanti bisa mendukung misi mau toh Pak, memberikan pelayanan apa kuwi mau. Oh, iya, Bu. Engko unekno ning nggone kolom kontribusi Oh, iya, Bu. Siap. terhadap misi. Oke. Terus kegiatan evaluasi ini apa Pak? Kegiatan evaluasi. Hmm. Kan jenengan setelah punya gagasan kreatif mau kan optimalisasi media Oh, iya. digital kan jenengan kan gawe perencanaan ngene terakhir kan kudunya mbok evaluasi apa bener setelah Pak Wawan iki mau gawe media digital disosialisasikan neng wong apa bener akhirnya masyarakat itu misalnya nih di dalam 1 bulan kemarin kuwi sing masyarakat yang mengumpulkan persyaratan pendaftaran nikah salah ki jumlahnya misalnya sing salah ki 50%. Tapi ternyata setelah Pak Wawan kui mau gawe media digital wis di upload ning nggone WA dan macem-macem akhirnya sing masyarakat sing dokumen persyaratan pernikahannya salah iki cuma 10%. Jadi kan harus punya data itu, Pak. Wah, siap, Bu. Karena untuk mengukur efektivitas kan, efektivitas media digital panjenengan itu seperti Siap. apa nanti harus disampaikan. Terus berikutnya
Iki kan jenengan kan mau tadi kan saya baca kan mau di WA terus WA-nya koyok digawe akun bisnis ngoten to Pak Wawan. Iya Bu, bisa. Teng ning konone mengko ana menu-menu. Nah, Oke. pertanyaanku, wis ana HP-ne KUA? HP saya Bu, sudah Bu ada Bu. Kan Oh, satu HP-ne HP bisa jenengan. 2 akun. Ya, Wah, jos ini men. dalam proses pengembangan Bu. Wah, Nanti jos ya wis. Berarti lah nomere sapa? nomornya saya juga beli sendiri, sudah bentuk Oh, layar saya gitu. wah, iki model dhewe iki. Iya Pak, Bu. maksudku iki mengko kadang-kadang to, Pak. Ngono iki kowe ditakoki pengujine, Pak. Oh iya Bu. Maksudnya nanti kan mungkin mentornya nanti yang akan ditanya bukan Pak Wawan. Ya. Lagi mau WA-ne kuwi nganggo WA-ne sapa? Berarti pulsane barang pulsamu kabeh, Pak. Enggak, kita kan saya model sesuai jam kantor ya Bu, hari dan jamnya. Ya, hari dan jamnya Oh, saya setting. opennya. Nah, kalau koneksi internet pasti pakai WiFi. Nah, untuk masa aktif paling sebulan ya 10 sampai 15 nanti ada uang operasional dari kantor. Oh, ada ya. Nanti itu disampaikan, Pak. Soalnya kadang-kadang hal-hal sepele kayak gitu ya. Nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi kadang-kadang itu ditanyakan. Gitu ya, Ya Pak Bu. Wawan? Ya, siap Bu. Oke, kemudian lanjut Bu Suandra. Core isunya, Ya, Bu. core isunya belum optimalnya konten dakwah digital ya? Ya, Bu. Core isunya belum belum optimalnya konten dakwah dan konten penyuluhan ke masyarakat melalui media media Lah, Instagram. iki padha wae iki. Jenengan ki Ya, kesusunan Bu. kok. Sing melalui media sosial kuwi kan sebenarnya adalah sebagai solusi sing mbok tawarke to, Bu. Nggih, Bu. Nah, padha iki mau. Padha karo mau sapa mau. Bu Zitna mau. Ya, sama Mbak Maka Risma. jenengan core isune ngene wae. Belum optimalnya konten dakwah digital titik. Ya, medsose, optimalisasi medsose kuwi sebagai solusi. Solusi. Karena masalahnya ijik siti urung akeh konten dakwah digitale. Maka solusi yang mbok tawarke apa? Optimalisasi medsos karena wis duwe media sosial. Untuk apa? Ya untuk sarana dakwah Dakwah dan tadi. penyuluhan. Ya, gitu ya, Bu. Ya, Bu. Untuk core isunya aku ganti baik. Nah, kemudian untuk kegiatan Bu Suandra, untuk kegiatan yang lain juga mungkin bisa sambil checking punya masing-masing. Yang kalimatnya ganti dengan kalimat aktif. Ya, yang tadinya misalnya kegiatan pembuatan gitu ya diganti saja membuat. Terus Bu Suandra tadi juga ada kegiatan live streaming. Ya, kegiatan live streaming itu nanti ditambahkan aja misalnya melakukan live streaming. Nah, ketika live streaming tentunya Bu Suandra ini juga harus mempelajari kira-kira jam berapa ini masyarakat ini lego. Jangan-jangan ketika live streaming itu di jam-jam sibuk gitu ya. Ya padha wae wonge ora do ngrungokke kan gitu ya. Itu ada ilmunya loh, ilmu mengupload itu baiknya jam berapa. Saya itu dulu pernah Bu belajar dulu kenal multi level marketing tahun berapa 2000 berapa. Itu ternyata ada jam-jam efektif gitu ya. Jam efektif itu kalau jenengan ngupload atau broadcast WA kok jam-jam sibuk. Alah wonge paling dineng ketok. Maka kadang-kadang ketika kita melakukan live streaming, kita melakukan broadcast atau apapun di media sosial, itu kita coba lihat dari Google Trend apa-apa ya, itu bisa dilihat. Jadi jam-jam orang-orang itu apa ya, membuka yang terkait tentang materi kepenyuluhan itu jam-jam berapa ketika memang mereka itu lagi longgar gitu ya. Kalau jamnya itu jam-jam yang mungkin orang bekerja dan seterusnya, tentunya itu juga akan mempengaruhi. Terus Bu Suandra di matrik itu nggak usah dikaitkan agenda 3 Bu. Tadi punya jenengan masih ada Bu Suandra ya. Ya, Jadi Bu. yang di matrik itu khusus yang keterkaitan dengan agenda ketiga. Agenda kedua maaf.
Yang agenda 3 itu sudah cukup tuliskan pada deskripsi isunya. Ngerti nggih? Gampang kan, delete gampang. Oke, Bu Suandara. Kemudian yang keempat ini ada Pak Sus. Pak Nggih, Bu. Sus Kurniawan ini judulnya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan layanan BK bimbingan kelompok berbasis media teknologi. Core isune apa Pak berarti nek kene nek dari judulmu iki Pak. Kurangnya Harusnya eh? kurangnya motivasi belajar Ya, siswa. rendahnya motivasi belajar Ya, siswa, oke ya. Terus layanan bimbingan berbasis media teknologi ini pakai apa, Pak? kalau saya menjelaskan tentang pentingnya motivasi belajar nanti membuat PPT, tapi nanti di dalamnya saya memberikan video-video motivasi. Setelah itu saya menghimbau ke peserta kelompok untuk merefleksikan video tersebut. Nah, setelah itu nanti dari menonton video dan refleksi, nanti saya buatkan lembar kerja peserta didik dalam hal ini di dalamnya itu tentang komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar LKPD-nya motivasinya bentuknya apa? Pakai LKPD-nya apa? berbentuk pertanyaan-pertanyaan, Bu. Nah, Iya, nanti, maksudnya aku meh diberikan ke siswanya pakai kertas atau apa, oh pakai ya, apa, apa? kertas, Bu. Nanti jadi biar setiap anak itu menulis, dengan menulis biasanya mereka akan lebih mudah mengingat apa yang akan mereka lakukan. Nah, setelah itu di pertemuan selanjutnya nanti diberikan untuk angket atau kuesioner. Jadi nanti before afternya bisa terlihat nanti peningkatannya di sebelah mana karena motivasi itu ada beberapa indikatornya. Dan nanti rencana saya biar terlihat nanti yang naik sebelah mana, yang masih tetap di sebelah mana seperti itu. Ini rencana diimplementasikan dalam waktu berapa lama, Pak? Ini kalau di ya kurang lebih bisa 1 minggu, Bu. Kalau Oke. pelaksanaannya 1 sampai 2 minggu untuk pelaksanaan ininya, Untuk untuk pelaksanaan bimbingan bimbingan kelompoknya. dan ya dan sampai tahap evaluasi dan monitoringnya. Berarti jenengan ini sebenarnya pemanfaatan media teknologi ini itu hanya pada saat pemaparannya ya. Iya, Bu, pas bimbingan kelompoknya. Bisa nggak nanti misalnya biar apa ya istilahnya itu antara judul nanti dengan kegiatan ini agak sinkron ya. Mosok layanan bimbingan kelompok itu tidak hanya pada saat jenengan gawe PowerPoint atau memanfaatkan video atau kalau sekarang di PM itu pemanfaatan digitalnya ya, tetapi ketika misalnya tadi memberikan penugasan kepada anak ya LKPD tadi itu ya. LKPD tadi kalau misalnya setelah anak itu menyusun yang secara manualnya setelah itu didigitalkan sakit nggak Pak Sus? Oh iya, Entah kalau di pakai digitalnya Canva ke- oh atau iya. pakai apa anak-anaknya. Oh iya, jadi biar mereka juga ini ya, Bu ya. Tidak hanya Iya, menulis ya, kan nanti untuk proses pemaparan kan juga lebih enak ya daripada yang tulisan tangan tulisan tersebut. ya. Oh Ya, iya. Baik, Bu. termasuk nanti misalnya jenengan itu pakai kuesionernya itu toh Pak. Ya, pakai kuesionernya pun Bapak jenengan Pak Sus itu ya jangan pakai kuesioner yang berbasis kertas. Jadi bimbingan kelompok berbasis media teknologi ini ya sepaket gitu. Sepaket itu dalam Oh, artian sekon jenengan maparke, kemudian nanti LKPD-nya itu kan bisa ya. Sebenarnya LKPD itu bisa basiskan online itu kan project bisa juga itu ya. Termasuk nanti ketika panjenengan memberikan kuesioner kepada si siswa tadi. Ngerti nggih Pak Sus? nggih, nggih, Bu. Oke, Terima kasih, kemudian Bu. sama ini untuk kegiatan ya berkonsultasi nanti mungkin ditambahkan dengan melakukan konsultasi. Nah, terus visi misi MTSN 3. Apa Pak? Soal Untuk misi, disiplin-disiplin nih. Apa iya, saja? visinya mewujudkan peserta didik yang berprestasi, disiplin, kreatif, berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan, Bu.
Misine? Misinya banyak Hmm. sekali nih, menumbuh kembangkan peserta didik yang berakhlakul karimah sehingga bisa menjadi tauladan. Berarti gini maksudnya karena tadi jenengan itu di matriknya itu kan nggak ditulisi kuwi visi pomisi loh Pak. Oh iya iya. Nek misalnya kuwi terkait visi ya berarti terkait misal visine mbok tulis kok disipline kuwi mbok bold Pak. Nah, Iya. kalau misalnya ada kaitannya dengan misi, terkait kegiatan ini terkait dengan misi yang nomor 3, misalnya apa? Kan misi ini Oh, banyak. Nek visi kalau saya lebih baik ya dengan tuliskan semua, hanya nanti di bold pada yang di di matrik tadi, di bold misalnya tadi yang disiplin ya, yang disiplin yang di bold aja, gitu Pak Sus nggih. oh nggih, nggih Bu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Butiana. Butiana ini juga hampir sama ini kayak tadi Bu Suandra ya. Jadi antara core isu sama judulnya ini podo. Cuman sing siji kalimat negatif, sing siji kalimatnya dadi coba Bu Tiana. Iya, Bu. Peningkatan pemanfaatan aplikasi digital sebagai media pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Islam berbasis media sosial. Iki dawa banget iki. Oke, jadi ini. Jadi sebenarnya Iya. ini hampir sama ya dengan Bu Suandra tadi. Ini sebenarnya permasalahannya adalah apa? Terbatasnya media bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis digital. Itu aja, Bu. Kor Terbatasnya. isune, Bu. Oke, Iya, sebentar. Bu. Judulnya ki kedawan iki. Terbatasnya. Ya, nanti jenengan core isunya ya. Iya, Bu. Minimnya media pelaksanaannya tak usah Bu. Minimnya media bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis digital. Yes. Berbasisnya Mak berbasis digital. eh? Berbasisnya berbasis digital. Nah, Oke. terus judulnya berarti apa? Optimalisasi aja Bu. Optimalisasi media sosial sebagai media digital bimbingan atau misalnya eh, cek optimalisasi media sosial sebagai media bimbingan dan penyuluhan agama Islam berbasis digital di KUA Kapanewon Sleman. Wis ora usah kayak DIY ne bareng Bu. Gedawan judulmu. Oke, Wis Bu. wong wis ngerti ana Sleman kuwi DIY ra mungkin Sleman iki Jawa Tengah. Takutnya ada yang nggak tahu, Bu. Ngalah ora lah. Wis ngerti lah nek Sleman DIY lah Bu Gedawan iki Bu nek jenengan sampai mbok ora mbok tambahi sisan Indonesia ngono. Bu. Berarti sampai Kapanewon aja ya, Bu? Ya, Sleman ya apa-apa Bu. KUA Oh iya. Kapanewon Sleman ya. Nek Ya. kecamatan kan masih banyak yang nggak tahu ya. Ya Oh sampai iya. kabupaten kotanya lah. Jadi, Oke, terus iya, Bu. terus visi misinya. Visi misi KUA-ne apa Ibu Tiana? Jadi izin konfirmasi ya Bu. Jadi saya itu kan Mm-mm. visi-visinya itu pakai yang ditempel dulu Bu. Ya karena belum sempat minta langsung sama Pak Kepala. Ternyata ada revisi Bu. Visi-visinya itu ada yang terbaru itu di tahun 2023. Jadi yang di sini itu saya pakai yang lama Ibu. Ya, oke. Berarti nanti penugasan selanjutnya silahkan disesuaikan. Tugas yang hari 13, 14, Pak Mang diurusi kok yang hari ke-17 ya, karo RANE. Jadi kalau setelah review tugas ini, tidak terus tugas yang wingi direvisi Bu Ratna mboten. Revisi tugasnya itu untuk penugasan berikutnya. Karena nanti sebenarnya penugasan berikutnya pun ya kita bahas terkait ini juga gitu ya. Oke, kemudian kegiatan ya sama tadi Bu Tiana seperti teman-temannya ya penguatan nanti jenengan dengan
menguatkan pembuatan dengan membuat kayak gitu. Kemudian evaluasinya juga Bu Tiana, wah jenengan wis bersusah payah gawe jadwal, gawe konten. Lagi kira-kira konten iki kok didelok apa ora karo masyarakat? Dilihat Iya kan? ya. Kalau hanya sekedar medianya ada ora didelok ya padha wae padha mawon padha percuma tak bergun kan ngono kan? Walaupun kontennya banyak, kalau tidak ada yang melihat, berarti kan proses bimbingan, proses penyuluhannya kan nggak jalan. Karena tidak ada yang melihat. Maka nanti di situ perlu diadakan evaluasi. Evaluasi terkait tentang viewer atau subscribernya nambah apa enggak. Apa jojo video ini digawe sing nonton jenengan tok pisan tok. Ya kan? Karena kan ternyata ketika kita membuat video, ketika kita upload di reel dan seterusnya, pemberian optimalisasi, pemberian tagar, kemudian penyebutan, itu kan penting ya. Makanya kadang-kadang gitu ya, ada yang kemudian kita ada orang mencari, masuknya ke kontennya Putiana. Nah, nanti jenengan monggo silahkan dipelajari ya cara istilahnya untuk supaya reel kita itu terlihat oleh orang, mungkin settingannya juga nggak boleh di private dan seterusnya, termasuk pemberian tagar gitu ya. Pemberian tagar, kemudian jangan lupa jenengan Butiana bisa memention gitu ya, memention KUA-nya dengan kelurahan-kelurahan yang ada di lingkungan sekitar, kelurahan, RW, dan seterusnya, dalam rangka apa? Ya dalam rangka kita menambah subscribe, menambah pengikut itu ya, kalau di IG itu ya, menambah pengikut, kemudian ketika konten kita dicari orang, itu juga akan kelihatan. Gitu ya Bu, nanti tambahkan untuk penggunaan medsosnya apakah sudah bertambah setelah dirilis itu apakah untuk yang melihat bertambah atau tidak. Oke. Izin Bu, berarti itu dimasukkan di evaluasi ya Bu ya? Ya, nggih, dievaluasi karena jangan-jangan kita itu tukang bikin-bikin tok. Ban bikin-bikin tok ora ono sing delok ya percuma kuwi padha Mas Pai nggone wong BDKI ngapluti bendina ora ono sing like, ora ono sing delok lho ya percuma kan kan percuma kan. Padahal kan ini kan kita fokusnya adalah ketika apa namanya untuk media penyuluhan yang berbasis online-nya kurang, harapannya itu kan ya kontennya ada dan itu menarik perhatian juga bagi masyarakat kan seperti itu. Ngerti nggih, Bu? Oke, Bu, siap. Terima kasih. Oke, lanjut Bu Ririn. Nah ini Bu Ririn ini tadi ada dua kata yang terulang. Bu Ririn jajal judulmu lebokno ning chat, Ya, Bu. Bu. Sebentar. Hmm. Hmm, Ketok ana sebaya-sebaya mau ping pindho. Sebentar, judulnya. Judulnya wae. Ini, Bu. Nah, ini peningkatan keterampilan konseling sebaya dengan konselor sebaya metode solo. Bu, nek misale konselor sebaya ini diilangi ngono entuk ora to, Bu? Mengganggu arti nggak, Bu? Misalnya peningkatan keterampilan konseling sebaya dengan metode solar. Eh, Bisa sih, Bu. Tapi Bisa nanti, toh? iya, tapi nanti konselor sebayanya nggak muncul ya berarti? Di judulnya nggak muncul. Lagi Mm-mm. sebaya-sebaya ini loro ya. Terus judulnya aja peningkatan deh, Bu. Nek peningkatan ini kayak model PTK kok, Bu. Jadinya gimana, Bu? Penerapan we, Penerapan. penerapan metode solar Mm-mm. untuk ya sama aja sih sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan konseling sebaya ngono we, Bu. Oh Lah iya. kok ning kono mbok jelaske metode solar ini merupakan salah satu metode
dari konselor sebaya ngono ben jen judule iki ora dobel-dobel sebaya-sebaya ngono iki lho, Bu. Jadi tadi gimana Bu? Penerapan metode Soler untuk meningkatkan Heeh. konseling Ket- sebaya. Keterampilan konseling sebaya pada kelompok Peak Air Fortasa Man 2 Jogja. Oh iya, baik. Nggih, Ibu, siap. Ngono ya. Ben Nggih, ora dobel-dobel ya. ya baik. Terus output-e, Bu. Mm-mm. Output-e iki mau apa ya? Ketoke buri yo. Jajal, Bu, bukakno outputmu. Outputnya. Ini saya share screen berarti ya, Bu ya. Nah, iya, Jal. Sudah Nah, terlihat iki ini. lho. Heeh. Iki contoh. Ya, Aduh, kegiatannya berarti nanti merencanakan kegiatan konselor sebaya, ngono Bu. heeh. Bentar, Bu. Kegiatan ini langsung fokus nih gue sesuai mbek gak kena nek perencanaan kegiatan apa kan tak cetha ya Bu ya Mm-mm. kegiatannya ya sesuai gagasan kreatif sik. Terus Ya, output lah outputmu kuwi kan akeh banget ya, pengarahan terkait isu dan jenenge wae tahapan kegiatan ini konsultasi berarti output atau hasilnya apa nek ya. konsultasi output atau hasilnya apa. Iya, pengarahan tuh, Bu. Arahan Hmm. dari mentor. No, arahan ki piye no evidence susah loh ya. Ya notulennya aja, Oh, notulen notulen. hasil Baik, konsultasi pengarahan baik. ki kan anu Notulen. meneh, kuwi kaya aktivitas. Oh, Engko gitu ya. jenengan piye nganune? Outputnya kan tak cetha engko jenengan. Oh Ya, iya, siap. Nggih, ya outputnya nanti langsung aja notulen. misalnya notulen hasil konsultasi. Ya, Terus apa kuwi? Menentukan kegiatan untuk yang mana, Bu? nomor loro ki lho. Nih. Ya udah itu sama itu berarti. Ya, Ya, terus oke. Oke, membuat modul berarti adanya modul. Ono diskusi, hasil diskusinya apa berarti engko? catatan lagi, Bu. Nah, Notulen berarti. betul. Ya, jadi tidak hanya modul tapi ada hasil FGD-nya ya. Iya. Oke, terus bawahnya berkoordinasi dengan pengurus menjelaskan maksud menentukan tanggal mengundang berkoordinasi adanya. Ini apa ya? Berarti ini ya, Bu. Timeline gitu ya. Rundown. Berkoordinasi dengan benar menjelaskan maksud menentukan ya boleh rundown kegiatan apa ki kegiatan apa teman ya Iya. Terus yang ini. Berarti ini saya ganti melatih konselor sebaya gitu nggih, Bu? Bukan pelatihan ya? mengadakan memang mungkin pelatihan ya mengadakan Oh, mengadakan. pelatihan ngono Bu Oh ya. sopo do kan Iya. Oke. nah Ini dokumentasi oke serta eh, laporan. ya Terus selanjutnya oke ini. pelaksanaannya nah Hmm, iki engko Bu pelaksanaan konselor iki karena ning sebelah iki kan ana tahapan ya jenenge tahapan kan luwih saka sekali Bu iki engko kembangno neh Bu. Nek iya, jenengan cuman kegiatan terus tahapannya, kita tahapannya siji tok ngono gitu. iya, Bu. Hanya pendampingan di kelas aja sih, Bu, nanti. Ya pokoknya aku kembangke Bu biasanya aku ditekokke mbek Oh, gitu. Baik, pengujine. baik. Nggih. Karena judul dhuwure kuwi tahapan, tahap kegiatan. Jenenge tahap kegiatan ya DN menguraikan kegiatan yang ada di kolom kedua tadi. Oh iya, siap, Bu. Nah, Nggih, terus yang terakhir ini. oke. Oke, cukup gitu ya Iya. Bapak dan Ibu nanti untuk yang belum berarti bulan dari Pak Riza, Bu A, Bu Rosa, Bu Siti Muhimatun besok Kemis pagi kita ready jam 8. Mas Mai, pembimbingan ketiga hari Kemis jam 8 ya sesuai jadwal. Siap.
Ya, Ya kelompok 4 ya. ya kelompok 4 soalnya ben mereka segera bisa revisi dan macam-macam nyusun PowerPoint karena nanti ujiannya insya Allah angkatan 20 ki tetap dino Senin bocoran info. Tanggal berapa? 25. Besok 25 rencana Senin. itu ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 23. Tapi angkatan 20 jadi ini tanggal selawe. Oh iya, ini Bingung angkatan kan? 20 dia. Nah, tau masih bingung tau apa masih mbok kira angkatan piro aja. Mau Aku meh bagi Darussalam lebu Zoom kok aku. ya lah aku bek mulane aku kadang-kadang ning nggone grup kuwi mesti tak pasang Zoom-e soalnya aku bingung nek golek-goleki mumet aku bagi pindah Zoom 17 padha ya. Gitu ya. Jadi besok bagi yang belum, silahkan nanti fokuskan untuk penguploadan tugas-tugas sesuai dengan yang di BLC, tapi besok yang dipaparkan khusus hari ke-17 baik. Sing hari ke-16 wah ono visi misi terus ono apa kuwi tentang sejarah singkat tentang madrasah, profil madrasah rasa rasa dipaparkan yang aku pokoknya engko munculno ning nggone RA-ne wae. Besok sing kita paparkan adalah fokus ke yang hari ke-17 karena hari ke-17 itu sebenarnya adalah inti dari besok pada saat jenengan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Kemudian tambahan, kalau biasanya panitia itu hanya minta diupload itu bentuknya RA, Bapak dan Ibu, tapi tidak ada salahnya. Besok ketika Mas Rifa itu memberikan bagi Bapak dan Ibu peserta periode 4 silakan mengupload RA, uploadan di bahan tayang. Ini kejadian, tadi saya cerita sedikit ya. Jadi kebetulan ada salah satu peserta itu sinyalnya nggak begitu bagus. Jadi akhirnya mlebah metu akhirnya nganggo nggone mentore. Meh paparan ra nggo PowerPoint. Aduh ya aku ngumpet no paparan ra nggo PowerPoint. Akhirnya suwi mindah sik ning mentore nganggo laptop mentor. Maka sebenarnya tidak terus ketika memberikan paparan ke link link rancangan aktualisasi ini jagani. Nek jenengan pas gilirane sinyale angel. Lah nek sinyale angel, saya kan besok moderator nih, kan saya bisa bantu. Gitu ya. Jadi besok untuk kegiatan seminar gitu ya. Nanti dipersiapkan ya untuk paparannya juga supaya kalau misalnya ada trouble-trouble terkait tentang penayangan, sinyal dan lain sebagainya kami bisa membantu. Tadi saya mau membantu ya nggak bisa, loh saya punyanya rancangan aktualisasinya sing kae kan ya nggak bisa gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu mungkin cukup dulu ya pas jam 14.30 Mas Pai karena saya jam 14.30 juga sudah janji dengan angkatan 27. Oke, yang lain 5 orang saya tunggu paparannya besok hari Kamis pagi jam 8 ya Bapak dan Ibu semuanya. Bu. Ya, Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Dr. Ratna atas bimbingan yang diberikan kepada peserta. Mudah-mudahan sudah menjadi gambaran, mendapatkan gambaran seperti apa yang seharusnya yang akan kita tampilkan ketika besok seminar. Masih ada kesempatan sekali lagi untuk bimbingan yang mohon dimaksudkan yang sudah disampaikan Bu Ratna yang kurang betul atau dilengkapi nanti biar dicek lagi sama Bu Ratna seperti apa dan mudah-mudahan ketika seminar sudah mendapatkan hasil yang baik itu. Terima kasih atas waktunya Bu Ratna dan sampai ketemu lagi besok hari Kamis untuk kelompok 4 khususnya jam 8 jam 8.
Itu aja. Terima kasih dari saya panitia. Sampai ketemu lagi besok kami. Monggo bisa live dan bisa melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.